Bayangkan pagi berkabut di pedesaan Jola. Seorang pria berjalan tanpa alas kaki di jalan tanah becek. Bajunya lusuh, rambut acak. Ia tampak seperti penggembala miskin, tapi sorot matanya tenang dan berwibawa. Dialah Han Jun, miliarder muda yang menyamar sebagai petani untuk menguji gadis bernama Harin yang dijodohkan dengannya. Ia ingin tahu apakah gadis itu mencintai hati atau harta. Saat lonceng kerbau berdentang dan embun menetes di ujung padi, Jun tersenyum tipis. Permainan cintanya baru dimulai. Di tengah hamparan sawah yang diselimuti kabut pagi, seorang pria muda berwajah tampan namun berpenampilan lusuh berjalan tanpa alas kaki di jalan tanah. Bajunya sobek di beberapa bagian, tangannya kasar seperti petani, dan tubuhnya basah oleh embun. Tak ada yang menyangka bahwa pria itu sebenarnya adalah Han Jun, miliarder muda pewaris tunggal perusahaan teknologi terbesar di Seoul. Tapi hari itu, ia bukan Han Jun si pewaris. Ia menyamar sebagai Jun, seorang penggembala kerbau miskin di sebuah desa terpencil di pinggiran Jeolla. Tujuannya hanya satu, menguji gadis yang dijodohkan dengannya oleh keluarga, Harin, putri dari keluarga sederhana yang kabarnya berhati tulus. Ia ingin tahu, apakah Harin akan mencintai dirinya karena hati, bukan harta. Hari pertama ia tiba di desa, orang-orang menatapnya dengan tatapan heran. Rambutnya acak-acakan, bajunya bau lumpur, dan hanya membawa satu karun pakaian serta tali pengikat kerbau. Ia bekerja di sawah milik keluarga Harin. Harin, gadis berusia 22 tahun dengan wajah lembut dan mata yang jernih seperti air, pertama kali melihat Jun ketika ia sedang menggiring kerbau ke sungai. Ia sempat merasa iba, tapi juga curiga. "Kau baru di sini?" tanya Harin. Suaranya lembut namun berhati-hati. "Ya, saya cuma kerja di sawahnya Pak Kim," jawab Jun pelan, menunduk. Ia berperan sangat baik, tak menampakkan sedikit pun bahwa ia terbiasa berbicara di rapat besar dan ruang dewan direksi. Hari demi hari berlalu, Jun hidup seperti petani sungguhan. Ia tidur di gubuk kecil di pinggir sawah, makan nasi dingin dengan garam, dan bekerja dari subuh hingga matahari tenggelam. Tapi justru di tengah kesederhanaan itu, ia melihat sesuatu yang tak pernah ia temui di kota. Tawa tulus, kerja keras tanpa pamrih, dan cinta yang sederhana. Harin sering datang membawakan air minum dan bekal nasi untuk para pekerja. Awalnya ia tak begitu memperhatikan Jun, tapi lama-lama, ia kagum pada ketekunan dan kerendahan hatinya. Pernah suatu sore, hujan deras turun tiba-tiba. Para pekerja berlari mencari tempat berteduh, tapi Jun tetap menggiring kerbau ke kandang meski tubuhnya kuyup. Harin menatapnya dari kejauhan, lalu berlari dengan payung kecil. "Kau bisa sakit kalau begini," katanya, sambil menutupi kepala Jun dengan payung itu. Jun tersenyum samar, menatap gadis itu dalam-dalam. "Kalau kerbauku sakit, siapa yang akan bantu aku nanti?" jawabnya pelan. Dari percakapan sederhana itu, sesuatu bersemi tanpa mereka sadari. Waktu berjalan cepat. Dalam 2 minggu, Jun sudah menjadi bagian dari kehidupan desa. Ia membantu memperbaiki atap rumah warga, menimba air di sumur, dan mengajari anak-anak menulis di tanah. Harin sering memperhatikannya diam-diam, tapi tak pernah berani mengungkapkan perasaannya. Ia pikir Jun hanyalah pria miskin yang hidup dari belas kasihan orang lain. Tapi di balik kesederhanaannya, ada sesuatu yang membuatnya tenang. Suatu malam, ketika listrik di desa padam, Harin membawa lampu minyak ke gubuk Jun. "Aku takut kau belum makan," katanya sambil menyerahkan panci kecil berisi sup. Jun memandangnya lama, matanya hangat. "Kau tak perlu repot," katanya. "Aku tahu kau tak punya banyak." Harin senyum. Kalau berbagi dengan orang yang bekerja keras tak ada kata rugi. Saat itu, hati Jun benar-benar bergetar. Ia yang selama ini hidup dalam kemewahan, baru kali itu merasakan apa artinya diperhatikan tanpa pamrih. Tapi ujian sebenarnya baru akan dimulai. Seminggu kemudian, orang tua Harin kedatangan kabar dari kota. Keluarga kaya raya dari Seoul ingin menjodohkan anak laki-laki mereka dengan Harin. Katanya pewaris perusahaan Han Group, ucap ibunya sambil tersenyum lebar. Harin hanya diam, menatap nasi di mangkuknya. "Tapi aku tidak mengenalnya." "Tak apa, kalau berjodoh kau akan bahagia. Kau tak bisa selamanya di desa ini." Di luar rumah, Jun mendengar semuanya.
Hatinya seperti diremas. Ia sadar, inilah saatnya melihat sejauh mana ketulusan gadis itu. Keesokan harinya, ia berpura-pura terluka. Ia membuat luka kecil di tangannya dan berpura-pura jatuh saat bekerja. Para pekerja tertawa kecil, tapi Harin langsung berlari menghampirinya. Ia membalut luka itu dengan kain miliknya sendiri. "Kau harus berhati-hati, aku nggak mau kau sakit," katanya, menatapnya khawatir. "Kalau aku nggak bisa kerja lagi, apa kau mesti mau datang membawakan makanan?" tanya Jun tiba-tiba. Harin terdiam. Aku cuma penggembala terbau, nggak punya masa depan," lanjut Jun menunduk. Harin menggigit bibirnya, lalu berkata, "Orang tidak dinilai dari harta, tapi dari cara mereka memperlakukan orang lain. Dan kau, Jun, punya hati yang lebih kaya dari siapapun." Saat itu, Jun hampir tak bisa menahan air mata. Ia tahu, gadis di hadapannya benar-benar tulus, tapi rencana penyamarannya harus tetap berlanjut. Beberapa hari kemudian, sebuah mobil mewah terhenti di ujung jalan desa. Seorang pria tua turun, mengenakan jas rapi, pengawal pribadi Han Jun. Ia datang membawa pesan dari Tuan Muda Han Jun untuk keluarga Harin. Harin bingung, sementara orang tuanya nyaris pingsan. "Anak gadis kami dijodohkan dengan miliarder itu," seru ayahnya. "Benar, tapi keluarga kami ingin memastikan gadis itu benar-benar berhati baik. Jika Tuan Muda berkenan, ia akan datang minggu depan untuk bertemu." Malam itu, Jun duduk sendirian di pinggir sawah menatap langit penuh bintang. Ia merasa bersalah. Harin tulus dan ia telah menipunya. Tapi ia harus jujur sebelum semuanya terlambat. Esoknya ia menemui Harin di tepi sungai, tempat mereka sering berbicara. "Harin," katanya pelan, "kalau suatu hari aku bilang aku bukan orang yang kau pikir, apa kau akan membenciku?" Harin senyum samar. "Asal kau tak berbohong karena jahat, aku tak akan membencimu." Kata-kata itu menampar Jun lembut, tapi dalam. Beberapa hari kemudian desa menjadi ramai. Mobil mewah dan rombongan besar datang ke rumah Harin. Orang-orang keluar rumah melihat kedatangan pewaris Han Group yang terkenal itu. Ketika pintu mobil terbuka, semua terkejut. Karena yang keluar adalah Jun. Tapi kali ini bukan Jun yang si penggembala. Ia memakai setelan jas hitam mahal, sepatu kulit mengkilap, dan berdiri tegak dengan wajah yang sama. Hanya auranya berbeda. Gagah, berwibawa, tak tersentuh. Harin terpaku, wajahnya pucat. "Jun," bisiknya. Pria itu menatapnya lama, lalu mendekat. "Namaku Han Jun. Maaf, aku berbohong. Aku ingin tahu siapa dirimu sebenarnya sebelum segalanya terjadi." Orang tua Harin gemetar, langsung menunduk dalam-dalam. "Tuan, kami tak tahu." Tapi Han Jun menghentikan mereka. "Kalian tak bersalah. Aku yang memulai kebohongan ini." Ia menatap Harin. "Aku ingin tahu apakah gadis yang dijodohkan denganku akan mencintai pria miskin atau hartanya. Dan kau membuktikan hal yang tak bisa dibeli dengan apapun." Air mata Harin menetes antara marah dan lega. "Kau menipuku, tapi aku juga tak bisa membencimu." Han Jun tersenyum, lalu membuka genggaman tangannya, memperlihatkan sapu tangan lusuh yang dulu ia gunakan untuk membungkus lukanya. "Aku menyimpan ini, karena sejak hari itu, aku tahu hatiku berhenti mencari." Beberapa hari kemudian, Han Jun membawa Harin ke Seoul. Dia diperkenalkan ke dunia yang sama sekali berbeda. Pakaian mahal, pesta besar, kilau lampu. Tapi begitu pun, Harin tetap seperti dulu, sederhana dan apa adanya. Saat sebuah pesta besar diadakan untuk mengumumkan pertunangannya, Han Jun memegang tangan Harin di hadapan semua tamu. "Inilah gadis yang membuatku percaya bahwa cinta sejati tak mengenal status," katanya lantang. Orang-orang bertepuk tangan, tapi Harin hanya tersenyum pelan. Ia menatap Jun dengan mata yang sama seperti di tepi sawah dulu, hangat dan jujur. Setelah pesta itu, Han Jun sering kembali ke desa bersama Harin. Ia membantu warga membangun sekolah dan memperbaiki sawah. Ia juga membeli puluhan kerbau baru untuk para petani. Tapi yang paling indah adalah, di setiap pagi, Han Jun kadang masih menggiring satu kerbau sendiri, mengenakan baju lusuh yang dulu ia pakai saat menyamar. Harin sering menertawakannya dari kejauhan. "Kau masih suka jadi penggembala?" tanya Harin suatu pagi. "Bukan, aku hanya ingin mengingat hari di mana aku menemukan cinta yang paling kaya, saat aku menjadi orang yang paling miskin." Dan di tengah padang hijau yang sama,
Di bawah langit biru yang tak berubah, dua hati itu akhirnya menemukan rumahnya. Tidak di istana, tidak di perusahaan, tapi di sawah sederhana yang dulu mempertemukan mereka pertama kali. Tamat.